Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah terbesit dalam benak Anda sebuah pertanyaan besar tentang asal-usul agama-agama di dunia ini? Selama ini kita mungkin menganggap bahwa agama Hindu yang berkembang di India dan agama Samawi seperti Islam, Kristen, dan Yahudi adalah dua garis yang tidak akan pernah bertemu. Hindu dengan ribuan dewanya, dan Islam dengan ketauhidannya. Namun, bagaimana jika sejarah menyimpan sebuah rahasia yang mengejutkan? Bagaimana jika ternyata tokoh-tokoh besar yang diagungkan dalam kitab suci Hindu sebenarnya adalah para nabi yang sama yang kita muliakan dalam Al-Quran? Sebuah penelitian sejarah mengungkapkan fakta yang mencengangkan bahwa agama Hindu kemungkinan besar memiliki akar dari ajaran Nabi Nuh alaihi salam dan agama Buddha berasal dari ajaran Nabi Zulkifli alaihi salam. Bahkan, ada teori yang menyebutkan bahwa sosok Manu dalam kepercayaan Hindu adalah nama lain dari Nabi Nuh. Jika ini benar, maka banjir besar yang menenggelamkan dunia bukan hanya milik umat Islam atau Kristen, tapi sebuah memori kolektif seluruh umat manusia. Di video kali ini, kita akan menyelami samudra sejarah, membedah naskah kuno, dan mencari benang merah antara kisah Manu dalam Veda dan Nuh dalam Al-Quran. Apakah benar nama manusia yang kita sandang hari ini berasal dari nama Nabi Nuh? Simak pembahasan mendalam ini hingga akhir, karena fakta yang akan kita ungkap bisa jadi akan mengubah cara pandang Anda terhadap sejarah peradaban manusia selamanya. Sahabat beriman, dalam kajian teologi perbandingan, Nabi Nuh alaihi salam memegang peranan yang sangat sentral. Beliau bukan hanya diakui oleh 3 agama besar Samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi, tetapi jejak kisahnya juga tercium kuat dalam tradisi agama tertua di India, yaitu Hindu. Dalam literatur Hindu, terdapat sosok agung yang dikenal dengan nama Manu. Bagi umat Hindu, Manu adalah leluhur umat manusia, raja pertama di dunia yang kisahnya sangat identik dengan Nabi Nuh, yaitu menyelamatkan peradaban manusia dari bencana air bah maha dahsyat. Menariknya, secara etimologi atau asal-usul kata, istilah Manu ini diyakini menjadi akar kata dari Manawa dalam bahasa Sanskerta, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi manusia. Jadi, secara harfiah, kita semua yang disebut manusia ini adalah anak cucu Manu atau anak cucu Nuh. Ini sejalan dengan gelar Nabi Nuh dalam Islam sebagai Adam kedua atau bapak moyang manusia kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Kisah Manu dalam kitab Purana Hindu diceritakan dengan narasi yang sangat unik, namun memiliki inti yang sama dengan kisah banjir Nuh. Dikisahkan suatu hari, saat Manu sedang membasuh tangan di sungai, seekor ikan kecil datang menghampirinya dan memohon perlindungan. Manu yang welas asih, kemudian mengambil ikan itu dan menaruhnya di dalam sebuah bejana. Namun keanehan terjadi. Ikan itu tumbuh membesar dengan sangat cepat hingga bejana itu tak muat lagi. Manu kemudian memindahkannya ke tong yang lebih besar, namun ikan itu terus membesar hingga tong pun pecah. Akhirnya, Manu memindahkan ikan raksasa itu ke samudra luas. Saat itulah ikan tersebut mengungkapkan jati diri. Dalam keyakinan Hindu, ikan itu adalah Matsya Awatara, penjelmaan dari Dewa Wisnu sang pemelihara alam semesta. Ikan raksasa itu memberikan peringatan, nubuwah, kepada Manu bahwa dunia akan segera ditenggelamkan oleh banjir besar yang akan memusnahkan segala kehidupan. Wisnu memerintahkan Manu untuk membuat bahtera besar dan membawa binih-binih kehidupan dari segala jenis makhluk hidup untuk diselamatkan. Sahabat beriman, mari kita sandingkan kisah ini dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Dalam Islam, Kristen, dan Yahudi, kisahnya tidak berbeda. Allah memerintahkan Nuh membuat bahtera karena bumi telah penuh dengan kerusakan.
Dalam kitab Kejadian 6 dan 7 di Alkitab, disebutkan bahwa Tuhan memutuskan mengakhiri hidup segala makhluk karena kekerasan yang merajalela, dan Nuh diperintahkan membuat bahtera dari kayu gofir yang berpetak-petak untuk menyelamatkan keluarganya dan hewan-hewan. Sementara itu dalam Al-Quran, kisah ini digambarkan dengan sangat dramatis dan penuh hikmah. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 26 hingga 27. Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami." Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap yang jenis, dan keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan jangan kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zolim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 119-120, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal lagi. Kesamaan narasi antara Manu dan Nuh ini sangat mencolok. Keduanya adalah sosok terpilih yang salih di tengah masyarakat yang rusak. Keduanya menerima wahyu atau peringatan tentang banjir besar. Keduanya diperintahkan membuat perahu besar, dan keduanya membawa serta binih kehidupan untuk memulai peradaban baru. Perbedaan detail seperti ikan ajaib dalam Hindu dan malaikat Jibril atau wahyu langsung dalam Islam bisa dipahami sebagai distorsi sejarah atau cara penyampaian budaya yang berbeda seiring berjalannya ribuan tahun. Namun substansi kejadiannya tak terbantahkan. Hal ini menguatkan pandangan bahwa ajaran Hindu kuno kemungkinan besar berasal dari sisa-sisa ajaran Nabi Nuh yang kemudian mengalami perubahan dan penambahan mitologi seiring waktu. Dalam Islam, kita meyakini bahwa Allah telah mengutus 124.000 nabi ke seluruh penjuru dunia, dan sangat mungkin salah satunya diutus di wilayah India yang kemudian ajarannya menjadi cikal bakal Veda. Lebih jauh lagi, sahabat beriman, bukti keterkaitan ini tidak hanya berhenti pada kisah banjir. Dalam kitab hukum Hindu yang disebut Manusmriti atau Hukum Manu, dan juga dalam Atharva Veda, terdapat nubuatan yang sangat menarik yang oleh para ulama perbandingan agama dikaitkan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dalam Atharva Veda buku 20 Himne 127 ayat 1-13 disebutkan tentang seorang resi atau orang suci yang terpuji yang akan datang menaiki unta. Ini adalah poin krusial. Dalam tradisi Brahmana India, menaiki unta atau keledai adalah hal yang tabu atau dilarang bagi seorang Brahmana. Lantas, siapakah resi agung yang menaiki unta ini? Tidak mungkin orang India. Unta adalah hewan khas gurun pasir Arab. Ini adalah isyarat kuat yang menunjuk kepada Nabi yang lahir di tanah Arab yang kendaraannya adalah unta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fakta bahwa kitab suci Hindu memuat nubuatan tentang Nabi akhir zaman semakin memperkuat teori bahwa pada asalnya kitab-kitab ini mungkin bersumber dari wahyu Allah yang dibawa oleh para nabi terdahulu seperti Nuh atau keturunannya, sebelum akhirnya bercampur dengan pemikiran manusia. Selain India, jejak banjir besar Nabi Nuh ini juga terekam dalam memori peradaban lain di seluruh dunia, seolah menjadi stempel sejarah yang tak bisa dihapus. Di Yunani kuno ada kisah Deukalion, putra Prometheus. Ia diperingatkan oleh ayahnya tentang banjir besar yang akan dikirim Dewa Zeus untuk menghukum manusia yang jahat. Deukalion dan istrinya Pirha selamat karena membuat peti raksasa dan terombang-ambing selama 9 hari sebelum mendarat di Gunung Parnassus. Mirip bukan? Bahkan di Nusantara, di Tanah Batak, terdapat legenda Naga Padoha. Diceritakan bahwa naga raksasa penguasa bawah dunia ini merasa berat memikul bumi dan melemparkannya ke lautan, menyebabkan banjir besar. Batara Guru kemudian menyelamatkan manusia dan meletakkan kembali bumi di atas kepala Naga Padoha. Meski dibalut dengan mitos lokal, inti ceritanya tetap sama, sebuah bencana air bah global yang pernah menyapu peradaban manusia. Keberadaan cerita banjir besar yang tersebar dari Timur Tengah, India, Yunani, hingga Indonesia ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa peristiwa yang dialami Nabi Nuh adalah fakta sejarah, bukan dongeng. Jika banjir itu hanya banjir lokal biasa, tidak mungkin memori tentangnya tersimpan rapi dalam kitab suci dan legenda berbagai bangsa yang terpisah ribuan kilometer jauhnya.
Ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Ini membuktikan bahwa azab Allah itu nyata bagi kaum yang ingkar. Dari penelusuran ini, kita bisa mengambil kesimpulan yang mendalam bahwa Islam bukanlah agama yang baru muncul di abad ke-7 Masehi. Islam adalah agama tauhid yang dibawa oleh seluruh nabi sejak Adam, Nuh, Ibrahim, hingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jejak-jejak tauhid itu pernah ada di India melalui Manu atau Nuh, pernah ada di Cina, dan di berbagai belahan dunia lain. Namun seiring waktu, ajaran murni itu tertutup oleh syirik dan mitos, hingga Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memurnikan kembali ajaran tersebut bagi seluruh alam semesta. Kita sebagai umat Islam patut bersyukur karena kita memegang kitab suci Al-Quran yang terjaga keasliannya, yang meluruskan sejarah-sejarah masa lalu yang telah bengkok. Kisah Manu dalam Hindu bagi kita adalah konfirmasi sejarah bahwa Nabi Nuh benar-benar pernah berdakwah dan menyelamatkan manusia. Dan kita semua adalah saudara satu keturunan yang wajib kembali menyembah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan ini menambah wawasan dan keimanan kita bahwa kebenaran Islam bisa ditemukan jejaknya di mana saja bagi mereka yang mau berpikir. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk menonton video kami berikutnya yang akan mengupas tuntas tentang jejak nabi-nabi lain dalam peradaban kuno yang jarang diketahui orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.